Begini, Hedi, Anda telah membantu saya menghasilkan begitu banyak uang. Saya tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Bagaimana dengan ini? Apakah kamu memiliki keinginan yang tidak dapat kamu capai? Katakan padaku, aku akan membantumu mewujudkannya." Berbicara tentang ini, Hedi mengangkat bahunya dan berkata, "Ketika saya melihat betapa tulusnya dia, saya mengatakan kepadanya, Dara Leonardo, istri kedua yang Anda simpan di rumah besar di Hong Kong, dia adalah pacar pertamaku di sekolah menengah. Aku sangat mencintainya, dan dia sangat mencintaiku. Jika saya tidak begitu bertekad untuk melanjutkan studi saya pasti tidak akan meninggalkannya. Dan jika dia tidak putus asa karena perubahan mendadak dalam keluarganya, dia tidak akan menyetujui pengejaranmu sebagai pria yang sudah menikah dan menjadi kenari tawananmu. Sekarang saya juga memiliki beberapa kemampuan, membual bahwa saya bisa memberinya kehidupan yang bahagia. Jadi, bisakah kamu mengembalikannya kepadaku demi aku membantumu mendapatkan begitu banyak uang?" Tama dan Gema keduanya mendengarkan dengan tercengang, tidak pernah berpikir bahwa Hedi ditempatkan di bawah perintah pengejaran Jiangnu, tetapi karena seorang wanita. Pada saat ini, Hedi menghela nafas, meratap, "Saya pikir, dia tidak melihat wajah biksu untuk melihat wajah Sang Buddha. Tidak melihat wajah Sang Buddha setidaknya harus melihat wajah uang, dan dia dikelilingi oleh banyak wanita. Hanya dipuja sebagai dewi aktris Hong Kong dan Taiwan saja. Entah berapa banyak yang terobsesi dengannya, dan dia juga sudah kemana-mana berkecimpung di bunga. Dia adalah seorang playboy terkenal di Hong Kong." Mengatakan di sini, dia berbalik, mencela diri sendiri, "Tapi saya menghitung 1000 perhitungan, tetapi hanya tidak menghitung, dia sangat playboy. Pacar pertamaku bukan hanya wanita lain dalam hidupnya, tetapi juga cinta sejati." Saat itu saya baru saja menyelesaikan kalimat ini, dia langsung membiarkan anak buahnya menangkap saya dan memukuli saya. Setelah pemukulan, letakkan pistol di kepalaku, memaksa untuk bertanya apakah aku telah memberinya suami yang diselingkuhi. Saya hanya mengungkapkan perasaan saya kepada pacar pertama saya dan bertanya apakah dia bersedia meninggalkan orang itu dan tinggal bersama saya. Dan hanya setelah saya mendapat persetujuannya, saya mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Leonardo, dan itu karena saya merasa bersalah karena saya mencoba yang terbaik untuk membantunya menghasilkan uang dan berharap dia bisa membuat kita utuh. Gema di samping bertanya dengan gugup, "Lalu, apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan?" Hedi mengulangi, menghela nafas, dan berkata tanpa daya, "Tentu saja, dia tidak percaya padaku. Dia bilang aku pasti telah menidurinya di belakang punggungnya. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya, dia tidak tergerak. Namun, dia kemudian berkata, 'Demi uang, bisa memaafkan saya kali ini? Biarkan aku kembali untuk memulihkan diri. Ngomong-ngomong, beri aku waktu untuk berpikir jernih. Jika saya sembuh dan terus membantunya menghasilkan uang, dia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, dia akan mengambil nyawa saya.'" Berbicara tentang ini, Hedi tersenyum dan menambahkan, "Namun, dia tidak dapat bermimpi bahwa saya telah meninggalkan pukulan backhand ketika saya memutuskan untuk menceritakan semua ini kepadanya, dan saya meminta pacar pertama saya terlebih dahulu untuk keluar dari villa dengan paspornya dan menunggu saya di rumah sakit dekat perusahaan." Tama terkejut dan bertanya, "Kamu menebak dia akan memukulmu ke rumah sakit?" "Tidak juga," Hedi tertawa. "Jika saya tahu dia benar-benar akan melakukan itu, saya akan mengambil pacar pertama saya dan kawin lari, dan saya akan menerima lebih sedikit pemukulan." Hedi berkata, "Faktanya, saya berpikir bahwa hanya ada 3 hasil. Yang pertama adalah Leonardo melihat bahwa saya telah membantunya mendapatkan begitu banyak uang, masih ada nilai di masa depan, ditambah dia memiliki terlalu banyak wanita di sekitarnya, dan tidak akan terlalu peduli dengan salah satu dari mereka. Jadi langsung saja kita pergi." Yang kedua, adalah nama keluarga Leonardo setelah mengetahui kejutan besar, langsung akan dibunuh. Yang ketiga adalah bahwa meskipun Leonardo sangat marah, tetapi demi nilai guna saya, beri aku pelajaran,
biarkan aku melepaskan ide ini, terus menghasilkan uang untuknya. Yang pertama adalah saya bisa berjalan ke rumah sakit dan menceritakan kabar baik itu sendiri. Dan karena dekat, aku juga bisa melihatnya lebih cepat. Jika situasinya berjalan di jalur kedua, maka dia pasti tidak bisa menungguku di pintu masuk rumah sakit. Jika tidak menungguku, itu membuktikan bahwa Leonardo yang bermarga tidak akan membiarkannya sembuh. Tapi setidaknya dia sudah lolos dari cengkeraman muka sehingga dia bisa melapor ke polisi. Sehingga polisi mencari keberadaan saya, tetapi juga oleh tangan polisi, untuk melindungi keselamatan pribadinya. Jika situasinya berlanjut ke yang ketiga, maka dia akan melihat saya dipukuli setengah mati dan dikirim ke rumah sakit, yang juga membuktikan bahwa Leonardo yang bermarga tidak berniat untuk memenuhi keinginan kita. Kalau begitu kita tidak melakukan apa yang dia pikirkan, langsung bertemu di rumah sakit, dan kemudian mencari kesempatan untuk kawin lari. Tama mendengar ini, dalam hatinya, dia mengagumi pria ini. Orang biasa melakukan sesuatu, mengambil satu langkah untuk melihat satu langkah. Orang pintar melakukan sesuatu, ambil satu langkah untuk melihat 3 langkah. Orang paling cerdas, ambil satu langkah untuk menentukan 10 langkah. Heidi tidak tahu sebelumnya apa hasil dari masalah ini, tetapi membuat pengaturan yang paling teliti dalam situasi ini. Dan, hal ini juga terlihat pada cintanya pada pacar pertamanya. Dari 3 kemungkinan, dia memiliki kemungkinan kematian, kemungkinan cedera, tetapi dia meninggalkan pacar pertamanya 3 kemungkinan. Semua masuk dan keluar, pada dasarnya tidak akan memiliki risiko cedera. Ini menunjukkan bahwa cara berpikir orang ini benar-benar jauh lebih baik daripada rata-rata orang, dan juga jauh lebih baik dari dirinya sendiri. Setidaknya, hal yang sama jika ditempatkan sendiri, mereka pasti tidak bisa melakukannya dengan begitu teliti dan teliti. Pada saat ini, ekspresi Heidi dengan senyum seperti anak kecil berkata, "Saat itu saya dikirim ke rumah sakit dengan kondisi luka-luka. Siapa sangka setengah jam kemudian, aku diam-diam berlari keluar dari rumah sakit dan mengajak pacar pertamanya kawin lari." Mengatakan itu, Heidi berkata lagi, "Aku berencana naik pesawat ke Asia Tenggara, dan kemudian temukan peluang untuk menyelundupkan dari Asia Tenggara ke Amerika Serikat. Tapi saya tidak berharap bahwa Leonardo yang bermarga kembali ke villa, tidak melihat pacar pertama saya, menemukan pacar pertama saya mengambil paspor. Segera setelah memberikan perintah pengejaran Jiangnu, menawarkan hadiah 30 juta dolar Hong Kong untuk hidupku." Heidi melanjutkan, "Saat itu, kami berdua baru saja tiba di bandara. Sebelum turun dari taksi, Anda bisa melihat banyak orang aneh di luar bandara melihat-lihat. Saya melihat hal-hal yang tidak benar, hanya bisa menyerah pada rencana semula. Awalnya saya ingin mencari kesempatan untuk menyelundupkan keluar dari Hong Kong, tapi hadiah 30 juta adalah tahun bunga gelap terbesar di Hong Kong. Beberapa geng besar di Pulau Hong Kong bertarung, tetapi untuk mendapatkan uang ini, mereka semua untuk sementara berjabat tangan dan berdamai. Semua orang yang dikirim untuk menemukan kami berdua, bahkan sepatu karet Makau telah mendengar berita untuk datang mencoba peruntungan. Semua gerbang dan dermaga di Hong Kong saat itu adalah mata gumsu. Saya putus asa sebelum memanggil ayahmu untuk menyelamatkan hidupnya." Kemudian, Tuan Muda Cahya Renza terbang dari Surabaya, bertemu dengan Leonardo, membuat banyak pengorbanan dan konsesi sebagai imbalan atas janjinya untuk membiarkan kita hidup, yang mana saya sangat berterima kasih. Juga berjanji padanya untuk menyelesaikan keluarganya dan hal-hal lain di sisi Pulau Hong Kong ini, untuk pergi ke Surabaya untuk menemukannya, untuk dia pelana. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.